Ada 3 kompetensi yang ada 5 ya. Jadi memahami konsep integral permukaan. Setelah mempelajari ini, kalian bisa memahami konsep tentang integral permukaan, menghitung integral permukaan ya dalam parameter, dan kemudian bisa memahami dan menghitung integral permukaan dalam bentuk vektor ya. Nah, kemudian nanti tentang teorema divergensi Gauss dan teorema Stokes ya, tapi ini akan kita bahas pekan depan ya, terakhir. Ya, tapi ini adalah cara-cara juga seperti teorema Green untuk menghitung integral garis. Nah, di sini untuk menghitung integral permukaan gitu. Ya. Jadi integral garis juga kan ada teorema Green ya. Nah, maka di integral permukaan ada teorema divergensi Gauss dan Stokes gitu. Nah, jadi kita akan melihat dulu konsep integral permukaan itu dan bagaimana menghitung integral permukaan baik dalam bentuk parameter maupun vektor ya. Nah, jadi kalau kita ingat lagi kalau integral garis itu adalah integral dari fungsi 2 atau 3 peubah yang didefinisikan pada suatu kurva ya, kurva C. Nah, kurvanya itu bisa kurva tutup sederhana, bisa tidak gitu ya. Jadi kurva yang tidak tutup sederhana. Nah, maka integral permukaan di sini itu adalah perluasan dari integral garis ya, yaitu integral dari fungsi 2 atau 3 peubah pada suatu permukaan ya, permukaan G. Ya, jadi didefinisikannya pada suatu permukaan. Nah, permukaannya itu misalkan jadi suatu permukaan itu adalah berdimensi 3 ya. Jadi dinyatakan dengan fungsi atau persamaan Z sama dengan fxy gitu. Nah, ini adalah permukaan. Kalau kurva kan dia berdimensi 2 ya. Jadi apakah Y fungsi dari X fungsi dari Y, atau dinyatakan dalam bentuk parameter. Nah, kalau ini permukaan, jadi suatu fungsi di ruang dimensi 3 gitu. Jadi dinyatakan dengan persamaan Z sama dengan fxy, di mana proyeksinya dari permukaan itu adalah di sini karena fungsinya fxy, dia diproyeksikan pada bidang XOY, dengan daerah proyeksinya adalah R gitu. Ya. Nah, jadi integral permukaan dari fungsi, oh ya maaf, ini fungsinya fungsi 3 peubah ya. Jadi fungsi perluasan dari integral garis, tetapi untuk fungsinya ini fungsi 3 peubah ya. Jadi fungsi 3 peubah di sini. Nah, jadi didefinisikan di sini kita lihat integral fungsi W Gx Y Z ya, ini atas permukaan G ya, yang diberikan permukaan itu dengan persamaan Z sama dengan fxy, dengan R merupakan proyeksinya ya, proyeksi G itu pada bidang XOY. Nah, maka integral permukaan itu ditulis dengan Gxyz ds ya, atas permukaan G. Nah, ds ini dA ya. Jadi kalau S kemarin di kurva itu kan panjang busur ya. Jadi panjang busur atau panjang kurva itu gitu, panjang kurva. Nah, ini dA di sini adalah luas permukaan kurva ini. Ya, luas permukaan bidang ini ya, luas permukaan bidang ini. Nah, jadi integral Gxyz ds, s di sini diartikan sebagai luas permukaan ya. Jadi karena di buku itu dituliskannya ds, tapi maksudnya adalah luas dari permukaan yang dinyatakan oleh G ini gitu. Nah, didefinisikan sebagai limit sigma Gxi Yizi delta Si. Nah, jadi di sini ya menentukan limit sigma karena permukaan ini diproyeksikan ke R, kemudian pada R itu dia bisa dipartisikan menjadi persegi-persegi, dari persegi itu kemudian dibuat balok-balok ya menuju ke permukaan itu gitu. Nah, jadi
Makanya saya katakan tadi ini adalah sebagai DA. Jadi luas permukaan satu permukaan ini. Nah, ya, luas satu permukaan ini nanti proyeksinya untuk menghitung batasnya itu adalah di bidang XOY gitu. Nah, jadi limit sigma dari luas permukaan ini gitu. Ya. Jadi limit sigma atas fungsi GXI pada permukaan delta XI, delta SI ya. Nah, ini sebenarnya adalah luas permukaan. Nah, jadi untuk lebih mudahnya untuk menghitung integral permukaan itu adalah kalau kita tahu bahwa menggunakan limit sigma itu kan seperti menghitung integral tentu itu kan tidak mudah ya. Jadi kita harus mencari dulu sigmanya dengan jalan partisi, lalu menghampiri dengan limitnya gitu ya. Nah, berikan misalkan integral tentu dengan menggunakan teorema dasar kalkulus dengan FB min FA gitu. Nah, di sini juga demikian. Jadi untuk menghitung integral permukaan itu diberikan dengan teorema A berikut ini ya. Jadi misal G itu permukaan yang diberikan dengan persamaan Z sama dengan Fxy, di mana Xy adalah di R. Jadi Xy itu adalah titik-titik yang ada di R gitu. Jika F mempunyai turunan parsial pertama ya yang kontinu, ya, jika F-nya adalah ini mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu dan GXYZ juga kontinu pada R, ya, maka integral dari GXYZ ds atas permukaan G itu sama dengan integral GXY ditransformasi Z-nya dengan Fxy di sini. Kemudian dA-nya ini dia menjadi atau luas permukaannya ini menjadi akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat tambah 1 dy dx ya. Nah, jadi ingat pada waktu dia panjang busur ya ds-nya itu dia akan menjadi akar dari kalau y fungsi dari x di sini c-nya itu kan akar dari fx kuadrat ditambah 1. Kalau c-nya itu x fungsi dari y maka akar dari fy kuadrat ditambah 1. Kalau C-nya itu fungsi dalam bentuk parameter, xt kuadrat ditambah yt kuadrat, ya akar dari xt kuadrat tambah yt kuadrat, gitu kan? Nah, itu kalau dia di integral garis ya, karena dia berupa fungsi satu peubah C gitu. Nah, sekarang karena G di sini permukaan, dia berupa fungsi dua peubah. Nah, jadi luas permukaannya di sini adalah akar fx kuadrat tambah fy kuadrat ditambah 1 dy dx, di mana fx fy ini adalah turunan parsial dari f terhadap x dan terhadap y. Nah, jadi di sini f-nya mempunyai turunan parsial pertama. Ya, nah maka integral atas fungsi GXYZ dia ditransformasi menjadi integral lipat 2 di sini dalam parameter XY ya, dalam parameter XY di sini. Nah, jadi jika penghitungan integral garis menggunakan parameter T, X atau Y ya menjadi penghitungan integral tentu, maka penghitungan integral permukaan ya menggunakan parameter XY. Nah, ini XY bisa juga XZ atau YZ nanti. Ya, menjadi penghitungan double integral atau integral lipat 2. Nah, jadi itu. Ya, jadi dia perluasan dari integral garis dari fungsi tiga peubah pada suatu permukaan. Ya, jadi integral permukaannya itu ditransformasi ke integral lipat 2 ya dalam bentuk parameter di sana apa parameternya ya tergantung permukaan itu diberikan dalam bentuk persamaan apa gitu. Ya. Nah, kita lihat contoh pertama, evaluasi integral XY plus Z atas permukaan G, ya, di mana G-nya bagian dari bidang ini di atas segitiga R yang di-sketch di figur 3. Nah, jadi bidang ini itu terletak di atas segitiga R ini. Nah, berarti dengan demikian R ini merupakan proyeksinya dari bidang 2X min Y plus Z sama dengan 3 pada bidang XOY ini. Ya, nah jadi proyeksinya inilah yang menjadi batas dari pengintegralan itu.
Nah, berarti di sini integral XY plus Z, maka Z-nya ini kita ganti dengan atau disubstitusi dengan persamaan bidang tadi. Karena diberikan 2X min Y plus Z sama dengan 3, maka bisa juga ditulis Z itu sama dengan 3 ditambah Y min 2X. Dan ini memiliki turunan parsial terhadap X adalah min 2, turunan parsial terhadap Y adalah 1. Gitu. Ya. Nah, fungsi XY plus Z-nya, nah ini disubstitusi Z-nya dengan ini. Nah, sehingga integral permukaan itu dia menjadi XY plus Z. Z-nya adalah ini. Ya, tadi. Lalu akar dari fx kuadrat min 2 kuadrat tambah fy kuadrat 1 kuadrat tambah 1. Nah, batas pengintegralannya adalah daerah R ini. Nah, karena daerahnya berupa segitiga, kita ingat lagi. Batas pengintegralan integral lipat 2 atas daerah yang bukan persegi panjang. Nah, jadi mana ada yang fungsi, ada yang konstan. Nah, di sini misalkan yang konstan kita ambil X, di sini kita lihat X dari 0,1, maka Y-nya dari 0 sampai persamaan garis ini. Ya, jadi ya dari 0 sampai persamaan garis miring ini. Ya, jadi Y-nya itu. Nah, jadi Y-nya ini ya. Nah, ini adalah karena 0,01,1, maka persamaan garis ini itu adalah persamaan garis Y sama dengan X. Nah, berarti kalau kita tuliskan batas R-nya ini, ya, jadi batas R-nya ini, nah ini adalah himpunan semua titik X, Y, di mana X-nya terletak di antara 0,1, kemudian Y-nya dari 0 sampai dengan X gitu. Ya, nah jadi integralnya menjadi batasnya Y diintegralkan terhadap Y dulu 0 sampai X, lalu terhadap X 0,1. Tentu boleh juga kalau kita mau mengambil yang konstan itu adalah Y, ya sama aja ya. Ini Y-nya dari 0,1, kemudian X-nya dari 0 sampai Y. Ya. Sorry. Kalau dalam variabel Y, nah ini adalah himpunan titik. Jadi bisa juga ditulis kalau diambil konstannya Y di antara 0,1. Nah, maka X di antara berapa? Nah, X-nya dari sini sampai ini. Ya. Jadi Y-nya itu, X-nya itu dari Y. Nah, sampai dengan ini garis X sama dengan 1. Ya, karena ini kan garis X sama dengan 1 ya. Nah, jadi kalau Y-nya yang kita ambil konstan, maka Y-nya dari 0,1. X-nya mulai dari Y sampai dengan 1. Bukan dari sini ya. Kalau dari sini kan itu dari 0 sampai Y. Salah, karena kan daerah yang dimaksud ini. Nah, jadi kalau ini salah. Y-nya itu dari X-nya itu dari Y sampai dengan 1. Sama aja ya. Jadi silakan diambil yang mana boleh gitu. Nah, ini diambil yang ini. Nah, kemudian dihitung biasa menghitung integral lipat 2 ya. Jadi dengan variabel Y dulu berarti X-nya konstan. Ini kan konstanta ini semua nih. Ini akar 4 ya. Akar 6. Akar 6-nya keluar. Lalu integralkan terhadap Y dulu, berarti X-nya konstan, masukkan batas X, menjadi integral tentu, dihitung. Ya. Oke, itu contoh 1. Contoh 2, evaluasi integral X, Y, Z atas permukaan G, di mana G-nya adalah bagian dari kerucut Z kuadrat, X kuadrat, tambah Y kuadrat di antara bidang Z1 dan Z sama dengan 4. Nah, jadi dia kerucut terpancung ya, yang dipotong oleh bidang Z. Di sini bidang Z sama dengan 1, dan bidang Z sama dengan 4 ini. Gitu. Ya, jadi dia berupa kerucut terpancung nih. Oke, nah di sini berarti fungsi fxy-nya z ya, yaitu akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat, karena kan di sini z kuadrat ya. Jadi z-nya itu akar dari x kuadrat plus y kuadrat ini sebagai fxy-nya.
Nah, berarti kita harus mencari fx kuadrat tambah fy kuadrat tambah 1 yang nanti dalam integralnya diakarkan ya. Nah, ini diturunkan terhadap x, karena akar berarti kan 1/2 akar dari x kuadrat tambah y kuadrat dikali 2x lagi ya. Nah, 2 di pembilang, 2 di penyebut, habis. Kemudian dikuadratkan bentuk ini. Jadi x menjadi x kuadrat, akar menjadi hilang akarnya. Nah, begitu juga yang diturunkan terhadap y. Sama, cuma di sininya 2y. 2y dengan y dicoret habis, dikuadratkan, maka y kuadrat ya. Ditambah 1. Nah, ini bilangnya sama, maka nilainya ini 1 ya. Ini nilainya sama dengan 1 tambah 1, 2 gitu. Jadi ini berarti integral dari XY. Nah, karena di sini ada Z, Z-nya disubstitusi tadi adalah ini. Ya, Z-nya berarti akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Lalu akar ini menjadi akar 2. Ya, DY, DX. Nah, sekarang kita lihat batasnya ya. Jadi ini atas daerah R. Jadi ditransformasikan ke proyeksinya ya. Proyeksinya pada bidang XOY karena di sini kan kita menghitung dalam variabel XY ya. Nah, jadi diproyeksikan, proyeksi dari ini adalah daerah di antara dua lingkaran ini. Kan kalau diproyeksikan ini ya, jadi daerah yang kecil diproyeksikan ke bawah adalah ini. Gitu. Ini kan permukaannya ya. Lalu daerah yang di atas Z sama dengan 4 kalau diproyeksikan adalah di sini. Nah, jadi karena ini adalah kerucut Z kuadrat X kuadrat tambah Y kuadrat ya, Z kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi untuk Z sama dengan 1, berarti di sini persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Lalu ini juga ya dari Z sama dengan 4. Ya, berarti ini adalah persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat gitu ya. Atau 16. Nah, R-nya sama dengan 4, di sini R-nya sama dengan 1. Nah, berarti kalau menyangkut bentuk seperti ini dan lingkaran, itu kita lebih mudah menghitungnya dalam koordinat polar ya. Karena kalau kita ambil dalam koordinat kartesius boleh juga ya. Tapi di sini misalkan ini kan 4 kali ya, karena kan ini kan dengan ini itu kan simetris ya. Jadi boleh juga kita menghitungnya 4 kali nanti. Ya, 4 kali integral gitu. Nah, kita ambil satu aja misalkan batas X-nya. Nah, ini kan X-nya berarti ini dari 1 sampai 4 ya. Karena kan di sini adalah jari-jari lingkaran jari-jari yang lingkaran yang jari-jarinya 1 dan lingkaran yang jari-jari 4. Jadi yang konstan misalkan X gitu. Dari 1 sampai 4 ya. Jadi di sini nanti bisa kita buat dx dy atau kalau mau mengikuti ini dy dx boleh juga. Jadi kita ikuti yang itu. Misalkan nah berarti yang konstan yang kita ambil itu adalah yang y gitu. Sama aja. Nah, yang y, nah ini kan berarti di sini 1, di sini 4 ya y. Nah, berarti y-nya dari 1. Wah, sorry, benar-benar itu tadi dy dx ya. Benar. Ini yang di luar adalah yang dx berarti. Karena yang di luar x berarti yang konstan adalah x. Ini kan x, ini sumbu x-nya. Nah, jadi ini 1 sampai 4. Nah, kemudian y-nya ya, nah y-nya itu kan berarti dari ini sampai dengan dari sini sampai dengan sini toh gitu. Nah, jadi y-nya itu dari persamaan lingkaran yang kecil ke persamaan lingkaran yang besar. Nah, tentu ini kan akan didapatkan dalam bentuk akar jadinya. 1 min X kuadrat gitu. Nah, ini Y-nya juga berarti adalah akar dari 16 min X kuadrat. Ya. Nah, jadi kalau kita mau menghitung dalam koordinat kartesius, ya, nah berarti di sini batasnya yang Y itu adalah 1 min X kuadrat sampai dengan akar 16 min X kuadrat. Gitu. Nah, dihitung terhadap Y. Ya, nah tentu penghitungan dengan batas seperti ini
ya dengan batas dalam bentuk akar fungsi ini tidak selalu mudah ya. Bisa dihitung cuman lebih kompleks gitu ya, lebih lama gitu ya. Nah, untuk menghitung yang huduknya adalah dengan menggunakan koordinat polar gitu. Nah, karena bentuk kalau lingkaran-lingkaran itu dia lebih mudah dihitung dengan menggunakan koordinat polar. Nah, jadi kalau dengan menggunakan koordinat polar, ini batasnya akan konstan semua, ya. Jadi batasnya akan konstan semua, yaitu R-nya, ya, R-nya itu dari 1 jelas, jadi R-nya itu dari 1 sampai 4. Karena ini kan lingkaran yang jari-jarinya 1 sampai 4 ya, R-nya ini. Jadi dari 1 sampai 4. Kemudian sudutnya ya dari 0 sampai 2pi ya. Nah, jadi di sini dihitung dalam koordinat polar. R-nya dari 1 sampai 4, θ-nya dari 0 sampai 2pi. Nah, tentu X-nya menjadi R cos θ, Y-nya menjadi R sin θ ya. Akar X kuadrat plus Y kuadrat ini berarti akar dari R kuadrat adalah R. Kemudian dy dx-nya ditransformasi ke koordinat polar menjadi R dr dθ. Nah, jadi dikalikan R dari ini maka menjadi R kuadrat. Nah, jadi ini dengan batas konstan ini lebih mudah dihitung ya. Ini R pangkat 4, jadi diintegralkan R pangkat 5, masukkan batas R-nya. Lalu ini sin cos, nah ini bisa dengan teknik substitusi, U-nya sama dengan sin θ, DU-nya adalah cos θ dθ ini sendiri ya. Nah, jadi hasilnya dihitung ternyata sama dengan 0 gitu. Nah, jadi ini hanya cara penghitungan saja untuk yang lebih mudahnya ya. Kita menggunakan koordinat polar gitu. Kalau yang menyangkut lingkaran-lingkaran itu, karena kalau tidak, nah ini akan lebih kompleks ya perhitungannya. Dengan bentuk seperti ini kita perlu pemisalan lagi teknik substitusi yang merasionalkan. Kalau dia akarnya X kuadrat plus Y kuadrat, atau dengan substitusi saja bisa juga ya, karena di sini ada X ya. Oh, ini diintegralkan terhadap Y dulu. Diintegralkan terhadap Y dulu berarti ini konstanta, tapi di sini ada akar Y. Akar Y kuadrat. Nah, ini berarti dengan substitusi dulu gitu. Lalu nanti dimasukkan batas ini. Bisa ya. Tapi ya tadi lebih lama itu. Dan bisa juga lebih panjang. Oke, nah jadi ini menghitung integral permukaan ya. Caranya adalah seperti itu dengan menggunakan di sini parameternya adalah XY berarti. Nah, yaitu integral permukaan ini ditransformasi menjadi integral lipat 2. Ya. Dengan batas R-nya itu adalah proyeksi permukaan itu ya pada bidang koordinat gitu. Ya. Nah, tadi bisa juga ya dengan menggunakan parameter XZ atau YZ. Nah, jadi kalau permukaan G-nya itu diberikan dengan fungsi Y sama dengan HXZ, kalau tadi kan Z sama dengan FXY gitu. Nah, maka permukaannya ini tentu pada bidang XOZ. Ya, proyeksinya, ya proyeksi dari bidang permukaan ini itu adalah pada bidang XOZ. Ya. Jadi kalau di 3 dimensi itu kalau ini kan X, Y, Z. Nah, berarti proyeksinya kalau fungsinya ini pada bidang XOZ itu di sini. Ya, kalau tadi kan Z fungsi dari XY, proyeksinya di sini, di bidang XOY. Ya. Nah, sehingga integral permukaan itu berarti kalau di fungsinya parameternya XZ, ya Y-nya diganti dengan HXZ itu. Kemudian dA-nya itu berubah menjadi akar dari turunan parsial H terhadap X dikuadratkan ditambah turunan parsial H terhadap Z yang dikuadratkan. Ditambah 1. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau fungsinya diberikan adalah sama dengan KXY, KYZ ya, KYZ. Jadi di sini
X sama dengan KYZ ini. Nah, berarti proyeksinya itu pada bidang YOZ. Nah, YOZ itu yang ini gitu. Ya, jadi kalau permukaannya diberikan dengan persamaan KYZ, X itu sama dengan fungsi dari YZ gitu ya. Nah, maka proyeksinya pada bidang YOZ. Nah, sehingga nanti bentuk integral GX YZ-nya atas permukaan G ya menjadi integral atas R. Nah, fungsinya di sini G, X-nya disubstitusi dengan KYZ itu. Lalu di sini berarti dalam Y dan Z, ya, X-nya diganti dengan ini. Nah, ini menjadi KY kuadrat ditambah KZ kuadrat ditambah 1. Ya, lalu di sini DY, DZ. Jadi dalam parameter YZ gitu. Nah, jadi tergantung aja nanti ya persamaannya itu diberikan dalam parameter apa. Karena permukaan apa G itu kan merupakan di ruang dimensi 3 ya. Jadi Z sama dengan fungsi XY atau X fungsi YZ atau Y fungsi dari XZ begitu. Nah, kita lihat contoh 3. Tentukan integral 6xy ds atas S, di mana S itu adalah permukaan X plus Y plus Z, di depan bidang YZ. Nah, jadi dikatakan di sini di depan bidang YZ. Ya, bidang YZ itu adalah ini. Ya, jadi dia di belakang. Jadi permukaan ini di depan bidang YZ. Nah, berarti ini fungsinya adalah X sebagai fungsi dari YZ. Gitu. Nah, yang proyeksinya itu nanti pada bidang YZ. Nah, berarti kalau dinyatakan ini sama dengan 1 min Y min Z. Ya. Nah, ini dia. X sama dengan 1 min Y min Z. Ya. Nah, proyeksinya pada bidang YZ. Kalau proyeksi pada bidang YZ, X sama dengan 1 min Y min Z, itu adalah X0. Jadi kalau proyeksi pada bidang YZ, itu adalah sama dengan X-nya 0. Ya. Proyeksi pada bidang YZ, jadi daerah D-nya ini ya terletak di bidang YOZ. Nah, itu berarti X-nya sama dengan 0 gitu. Ya, kalau X sama dengan 0, maka dari sini kita dapatkan persamaan ya 1 sama dengan Y plus Z. Gitu. Ya, kalau disubstitusi sini 1 sama dengan Y plus Z. Ya. Atau Z sama dengan 1 min Y. Gitu. Ya, Z sama dengan 1 min Y. Boleh dibalik-balik. Nah, maka D-nya itu adalah berbentuk seperti ini. Nah, jadi ini ya pada bidang YOZ di sini. Nah, ini kan adalah samaan garis ya ini. Nah, jadi proyeksinya adalah pada bidang YOZ dia merupakan bidang 4 kan. Ini kan merupakan bidang 4 ya. Bidang 4. Jadi kalau pada bidang YOZ titik potong bidang ini dia berupa garis berupa apa? Garis yang memotong di sumbu X dan sumbu Z adalah seperti ini gitu. Nah, jadi daerah D-nya adalah ini. Kan kalau kita gambar ya bidangnya itu adalah bidang ini tuh. Bidang ini ya. Jadi bidang Y plus Z kalau digambar 3 dimensi gitu ya. Ingat lagi ya di kalkulus integral ya. Kan di kalkulus diferensial kan fungsi dua peubah ya, kita harus bisa menggambar ini, menggambar bidang ini gitu. Nah, ini kan kalau di bidang XOY, nah berarti Z-nya 0 kan gitu ya. Kalau di bidang XOY, Z-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan ini X plus Y sama dengan 1. Nah, jadi dia bidang ini, perpotongan bidang itu dengan bidang alas itu adalah berupa garis ini gitu. Nah, ini di satu-satu gitu. Lalu kalau Y sama dengan 0 ya. Jadi di bidang XOZ, nah ini berarti kita dapatkan X plus Z itu sama dengan 1. Nah, berarti di sini gitu ya. Nah, ini 1 juga. Ini X kan, ini Y, ini Z gitu ya.
Lalu kalau di bidang YOZ itu berarti X sama dengan 0, maka kita dapatkan dari persamaan ini itu menjadi Y plus Z sama dengan 1 ya. Nah, jadi garis ini. Ups, garis ini. Ya. Nah, jadi dia pada bidang YOZ. Nah, bidang YOZ itu kan ini. Ya. Nah, jadi proyeksi bidang ini pada bidang YOZ, nah proyeksinya adalah ini gitu. Nah, inilah R-nya gitu. Nah, ini adalah bidang X plus Y plus Z sama dengan 1. Ini ya bidang yang ini. Nah, bidang ini. Tapi perpotongan bidang ini pada bidang-bidang koordinat adalah seperti ini. Nah, yaitu dengan mengambil masing-masing itu pada bidang koordinat, ya berarti dia pada salah satu variabelnya itu haruslah 0 gitu ya. Nah, jadi proyeksi ini pada bidang YOZ itu adalah ini. Jadi dia berupa segitiga ini. Ya. Nah, sudah kita udah punya R, berarti ini kita bisa mengambil batasnya yang konstan misalkan Y-nya dari 0 sampai 1. Nah, Z-nya, nah berarti Z-nya itu dari 0 sampai persamaan 1 min Y ini. Jadi garis ini ya. Jadi kalau batas ini kalau diambil konstan yang Y-nya dari 0,1, Z-nya dari 0, dari bawah sini sampai samaan garis ini persamaan garis Z sama dengan 1 min Y. Nah, sehingga di sini 6XY, X-nya kita substitusi dengan ini. Jadi nanti dihitung dalam parameter YZ. Ya. Nah, X-nya diganti dengan 1 min YZ dikali Y. 1 min YZ dikali Y, gitu. 6 ini tetap. Lalu ini diturunkan terhadap Y dan Z. Turunan terhadap Z, ini min 1, ini min 1 juga ya. Karena dia bentuknya seperti ini. Ini diturunkan terhadap YZ adalah min 1, min 1. Nah, jadi ini min 1 kuadrat, min 1 kuadrat. Lalu batasnya dalam DZ DY tadi. Jadi Z-nya dari 0 sampai 1 min Y, Y-nya dari 0 sampai 1. Ya. Nah, ini fungsi pangkat biasa. Nah, bisa dihitung biasa saja ya. Terhadap Z dulu, berarti Y-nya konstan. Baru kemudian dihitung terhadap Y. Nah, gitu ya. Jadi ini contoh menghitung dalam parameter yang YZ. Jadi berarti proyeksinya pada bidang YOZ gitu. Jadi tidak harus selalu pada parameter XY gitu ya. Jadi bisa X sama dengan YZ gitu. Ya, tergantung aja nanti. Katakan apa gitu proyeksinya. Nah, ini kalau misalkan dihitung proyeksinya pada bidang XZ, nah maka dia di sini. Jadi daerah R-nya menjadi yang ini gitu. Ya, daerah R-nya menjadi yang ini. Nah, ini persamaan garisnya berarti X-nya dari 0,1. Z-nya ini dari 0 sampai 1 min X juga sih. Sama seperti ini. Ya, 1 min X. Karena ini kan kondisinya di sini sama ya. X, Y, Z-nya sama dengan 1. Dalam kasus ini ya kebetulan X, Y, Z 1. Tapi kan ini bisa saja nanti misalkan 2X tambah 3Y tambah 4Z sama dengan 12 gitu. Nah, tentu akan berbeda hasilnya. Kalau ini kan sama ini daerahnya. Ini dengan daerah ini sama dengan daerah ini karena besar luasnya sama-sama apa alas dan tingginya itu 1 ya segitiga itu. Oke ya. Nah, jadi itu cara menghitung dengan parameter yang lain yaitu parameter di sini adalah parameter YZ. Nah, ini juga lagi evaluasi di mana G-nya adalah bagian dari paraboloid Y1 min X kuadrat min Z kuadrat. Yang proyeksinya itu adalah R, yaitu X kuadrat tambah Z kuadrat kurang dari 1. Nah, jadi proyeksinya ini berupa daerah di dalam lingkaran di bidang XOZ, ya, yang berjari-jari paling besar itu 1, jadi daerah lingkaran ya. Jadi semua yang berada di dalam lingkaran itu, yang kurang dari 1. Nah, berarti di sini adalah Y-nya itu sebagai fungsi dari XZ ya. Jadi berarti
Dan di sini proyeksinya pada bidang X, O, Z juga gitu. Ya, nah jadi kita hitung dalam parameter XZ di sini. Nah, karena Y di sini AX kuadrat plus Z kuadrat, tidak ada X, ya sudah, fungsinya tetap. Batas R-nya, nah ini diturunkan dulu terhadap akarnya ya. Jadi akarnya ini diturunkan terhadap X, min 2X dikuadratkan, diturunkan terhadap Z, min 2Z dikuadratkan. Nah, DA-nya, nah karena di sini dia berupa lingkaran, ya, jadi kan dia berupa lingkaran ini. Nah, di bidang XZ ya. Jadi di bidang XZ itu kan berarti di bidang ini kan X, ini Z. Jadi dia di bidang ini, di samping gitu ya. Nah, ini satu. Nah, tentu di belakangnya juga gitu. Dan ke bawah juga gitu ya. Nah, jadi di apa di samping ya. Di samping harus 3 dimensi ini tidak. Nah, berarti lingkaran di bidang XOZ. Ya sudah, ini kan adalah R-nya antara 0 sampai 1. Ini R-nya. Nah, tetanya dihitung dari sumbu Z positif, ya berarti dari ini kotor lingkaran 2pi. Jadi lebih mudah dihitung dengan menggunakan koordinat polar lagi. Maka ini menjadi R kuadrat, ini menjadi 4R kuadrat, 4-nya keluar, 4R kuadrat tambah 1, DA-nya menjadi R dr d theta. R-nya dari 0 sampai 1, tetanya dari 0 sampai 2pi, tetapi variabelnya di sini ya itu di bidang XZ ya. Jadi bukan di bidang XY tapi di bidang XZ, tapi sama aja. Ya. Kemudian dihitung dalam koordinat polar. Nah, karena menyangkut lingkaran tadi ya. Ya sudah, ini tinggal dihitung dengan menggunakan teknik pengintegralan yang sudah pernah dipelajari di kalkulus integral. Nah, ini karena bentuknya seperti ini, dengan substitusi yang merasionalkan ya. Jadi ingat lagi tuh, teknik substitusi yang merasionalkan. Ini bisa dimisalkan sebagai U di sini, maka U kuadrat adalah 4R kuadrat ditambah 1, 2U DU sama dengan 8R DR. Jadi U DU 4R DR. Nah, berarti nanti disubstitusi lagi untuk menghitungnya, karena di sini untuk menghitungnya tidak bisa substitusi biasa, substitusi yang merasionalkan ya, karena di sini R kuadrat, di sini juga R kuadrat gitu ya. R pangkat 3 nih yang di luar, yang di akarnya R kuadrat. Nah, ini substitusi, jadi RDR ini berarti 1/4 DU ya. UDU itu adalah 4 RDR, berarti 1/4 UDU ini adalah RDR. Sehingga RDR ini nanti bisa diganti dengan 1/4 UDU. 1/4-nya ke depan. Lalu R kuadrat di sini, nah ini bisa diganti dengan ini. Jadi R kuadrat di sini, ini berarti kan sama dengan U kuadrat min 1/4. Ya kan? U kuadrat min 1/4. Nah, perempatnya bisa ke depan lagi gitu. Jadi sih. Nah, ini R kuadrat itu berarti 1/4 U kuadrat min 1. Nah, ini U kuadrat min 1 1/4-nya ke depan. 1/4 ini ke depan. Nah, jadi 1/16. 1/4 ini dengan 1/4 ini dikali. Jadi 1/16. Ini menjadi R kuadrat. Lalu ini akar ini menjadi R kuadrat ini menjadi ini, ya. Lalu akar ini menjadi U, ya. Nah, lalu RDR itu menjadi UDU tadi di sini. Nah, jadi U dikali U jadi U kuadrat. Nah, batasnya kemudian juga diganti dalam U, karena di sini sekarang menggunakan variabel U dan theta ya. Nah, U-nya berarti adalah akar 4R plus 1. Jadi kalau R-nya di sini 0, maka U-nya sama dengan di sini adalah 1 gitu. Kalau R-nya sama dengan 1, maka U-nya dimasukkan sini. Nah, itu adalah akar 5 ya. Nah, jadi di sini batasnya dari U itu dari 1 sampai akar 5.
Oke, nah jadi ini ya. Jadi contoh bisa juga dihitung dalam variabel dalam parameter YZ atau XZ. Kemudian mengintegralkannya ya kembali lagi ke cara-cara mengintegralkan double integral dan teknik-teknik pengintegralan yang pernah kalian pelajari di kalkulus integral. Jadi kemampuan itu tentu tidak bisa ditinggalkan ya kalau sudah selesai kuliahnya, karena matematik ini hierarki ya. Jadi pembelajaran mata kuliah berikutnya itu prerequisite-nya ya mata kuliah yang sebelumnya gitu. Jadi harus diingat terus. Baik, nah jadi itu tadi integral permukaan dalam parameter XY, XZ atau YZ. Sekarang kita lihat kalau dalam bentuk vektor. Jadi fungsinya diberikan dalam bentuk vektor ya di sini. Kalau tadi kan fungsinya adalah fungsi W sama dengan GXYZ. Ya, W sama dengan GXYZ. Ya, fungsi tiga peubah. Nah, sekarang di sini fungsinya diberikan dalam bentuk vektor. Kita lihat di sini misalkan G adalah permukaan. Oke, sebelum kita lanjut ke ini ke bentuk vektor, ada pertanyaan dulu tentang konsep integral permukaan dengan parameter X, Y, X, Z, Y, Z yang sudah saya jelaskan di atasnya ini tadi. Dari Bu, penjelasan ini tadi. saya Ya, mau nanya Bu, ya silakan. ini yang, nah yang itu Bu, nah ya, ini kok dia dari batas bawahnya 0 sampai 1 itu kenapa bisa jadi batas bawah 1 sampai akar 5 ya Bu ya? Ya ini kan diubah dalam variabel U. Ini saya tulis di sini. Jadi kan ini diganti R-nya dengan U. Ini substitusi yang merasional kan ya. Jadi substitusi yang merasional ini kan batas untuk R. Sementara ini kan variabelnya diganti dalam U. Berarti batasnya juga harus diganti dalam U. Ya tinggal dilihat aja. Ini kan U-nya sama dengan dimisalkan sebagai akar dari 4R kuadrat plus 1. Di sini batas untuk R itu 0 dan 1. Berarti kalau R-nya 0, U-nya jadi berapa di sini? Ya, U-nya jadi 1. Kalau R-nya 1, substitusi ke sini jadi berapa U-nya? Akar 5 ya? Iya. Oh iya ya, oke oke, paham Bu, paham Bu. Karena kan variabelnya diubah ke U, ke substitusinya ke U. Nah, berarti batasnya juga harus dalam U dong. Paham? Oh iya iya, paham paham paham. Makasih Bu, makasih Bu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Nggak ada. Oke, saya lanjut kalau gitu sekarang untuk yang integral permukaan dalam bentuk vektor ya. Jadi fungsinya dalam bentuk vektor di sini. Nah, misalkan G itu permukaan yang diberikan dengan persamaan nah Z sama dengan fxy ya. Jadi umumnya kan dia kalau fungsi dua peubah tuh ya Z sama dengan fxy ya, walaupun tidak selalu begitu ya, tapi umumnya familiarnya nah itu adalah seperti ini. Sama aja seperti Y sama dengan fx gitu. Biasanya dipakai Y sebagai fungsi dari X terus, padahal tidak harus demikian. Bisa saja X fungsi dari Y gitu. Tapi yang familiarnya kan Y fungsi dari X gitu. Nah, jadi di sini misalkan G permukaan yang diberikan dengan persamaan Z sama dengan fxy, proyeksinya pada bidang X, O, Y, N adalah vektor normal G ya yang mengarah ke atas ya. Jadi N ini adalah vektor normal G ya yang mengarah ke atas permukaan itu, dari permukaan G itu. F ini Z sama dengan fxy tadi mempunyai turunan parsial terhadap X dan Y ya. Jadi seperti di atas tadi permukaannya itu memiliki turunan parsial terhadap X dan Y ya. Nah, misalkan fungsi F ini adalah fungsi yang dinyatakan dalam bentuk vektor. Jadi fungsi tiga peubah ini dinyatakan dalam bentuk vektor MI NJ PK ya. Jadi nah ini fungsi bernilai vektor ya. Jadi kalau suatu fungsi di sini, nah ini yang dituliskan sebagai F1, F2, F3 gitu. Nah, jadi kalian ingat lagi ya, fungsi bernilai vektor.
Nah, ini nilainya itu adalah di R3. Ya, nah karena di sini X, Y, Z berarti ini fungsi dari R3 ke R3 ya. Jadi daerah asalnya di R3, nilainya juga di R3 gitu. Nah, ingat lagi tuh ya, fungsi dari Rn ke Rm kemarin yang sudah dipelajari. Nah, jadi misalkan fungsinya diberikan dalam bentuk MI tambah nah, fungsi di R3 itu kan selalu bisa ditulis dalam kombinasi linear dari IJK ya. Di mana IJK ini kan vektor satuan baku. Nah, jadi ini pun ya, jadi kalau misalkan bentuk ingat lagi ya, bentuk U sama dengan katakanlah ABC gitu. Nah, maka kan dia selalu bisa ditulis sebagai AI ditambah BJ ditambah CK ya, dalam bentuk vektor satuan baku di aljabar linier. Nah, jadi ini MI, NJ, PK sebagai fungsi bernilai vektor. Maka integral fungsi vektor F tersebut ya atas permukaan G, nah ini dikenal sebagai flux. Jadi kalau fungsinya bernilai vektor, fungsi vektor gitu ya, maka integral fungsi F tersebut atas permukaan G itu dikenal sebagai flux. Ya. Nah, yang diberikan ya menjadi seperti ini. Jadi diberikan dalam teorema ini. G kurva mulus ya, yang diberikan dengan persamaan Z sama dengan fxy, di mana xy adalah proyeksinya di mana xy di R ya, R ini adalah proyeksi G pada bidang x, o, y. Misal n adalah vektor normal satuan mengarah ke atas ya. Nah, jika F memiliki turunan parsial pertama yang kontinu seperti tadi, dan F ini adalah fungsi bernilai vektor MINJ plus PK, fungsi yang kontinu. Nah, maka flux F ya melewati G ya. Nah, di sini kan dia fungsi F ini flux F itu melewati permukaan G. Ini makanya di sini across G ya. Jadi F atau melalui permukaan G. Nah, ini diberikan dengan integral F dot N ds. Nah, sebagai integral lipat 2 atas R, dia menjadi min M dikali Fx dikurangi min N dikali Fy. Fy ini adalah turunan parsial fungsi ini, ya ditambah P dx dy ya, atau bisa juga dy dx gitu ya. Nah, jadi integral permukaan untuk fungsi bernilai vektor ini dikenal sebagai flux ya. Nah, diberikan dengan transformasi kalian dari dalam bentuk komponen vektornya ya, dengan turunan parsial fungsi Z itu ya. Nah, jadi di sini ini sebenarnya buktinya ya. Jadi di di aljabar linear ya. Vektor normal mengarah ke atas. Jadi di mana N itu adalah vektor normal kan. Jadi N ini kan adalah vektor normal yang mengarah ke atas dari permukaan G ya. Nah, ingat lagi bahwa vektor normal yang mengarah ke atas itu ya, dia sebagai hasil kali silang ya, hasil kali silang dari suatu vektor posisi pada permukaan G ya. Jadi tadi kan ada permukaan G, Rxy ini adalah vektor posisi pada permukaan. Jadi vektor posisi itu adalah ini. Di sini vektor posisi yang terletak di dalam permukaan G ini. Ya, nah, jika vektor posisi itu diberikan dengan dalam bentuk vektor satuan baku XI, YJ, dan ZK, tentu di sini sembarang ya, XY, Z-nya, karena kan bisa di mana aja gitu. Jadi dia dalam bentuk variabel XI, YZ, ZK. Ya, nah karena tadi Z-nya itu merupakan fungsi dari XY, nah maka Z-nya ini bisa kita substitusi sehingga menjadi FXYK gitu. Nah, vektor normal itu adalah yang mengarah ke atas. Nah, ini diberikan sebagai hasil kali silang dari du R du X dengan du R du Y.
ya, du R du X dengan du R du Y. Jadi itu ingat lagi di aljabar linier ya, kalau di sini ada vektor posisi, maka vektor normalnya kan dia tegak lurus ya. Nah, ini diberikan dengan dalam bentuk hasil kali silang dari du R du X dikali du R du Y-nya. Nah, hasil kali silang di sini bisa dicari dengan menggunakan metode determinan ya. Jadi dengan menggunakan metode determinan, di mana metode determinan dari matriks 3x3 gitu. Yang baris pertamanya adalah vektor satuan baku, lalu baris kedua dan baris ketiganya adalah komponen dari vektor du R du X dan du R du Y. Nah, du R du X ini artinya turunan X terhadap turunan R terhadap X. Jadi kalau ini diturunkan terhadap X, ya maka dia satu di sini, ini satu, ya kemudian turunkan terhadap X ini adalah 0 karena di sini adalah Y ya, jadi konstan. Z ini fungsi dari X, Y. Jadi fungsi dari X, Y kalau diturunkan terhadap X ya Fx gitu. Ya, kemudian dikali du R du Y. Baris ketiganya adalah komponen dari vektor yang kedua. Jadi du R du Y, nah kalau R-nya adalah bentuknya seperti ini, maka ini kalau diturunkan terhadap Y ini 0, ini 1, dan ini adalah Fy. Nah, jadi ini. Nah, kemudian dengan menggunakan cara Sarus untuk menghitung integralnya, menghitung determinannya, nah kita peroleh determinannya adalah ini ya. Nah, jadi inilah vektor normal dari vektor dari permukaan G itu. Jadi diberikan dengan persamaan ini vektor normalnya. Nah, karena tadi integral permukaan itu adalah f dot n ya di sini f dot n ya atas permukaan G. Nah, jadi kalau kita kalikan silang F-nya ini kan tadi adalah MI ditambah NJ ditambah PK ya. Jadi sementara kemudian N-nya adalah ini. Nah, kalau dikali kan ini berarti M, ingat aja U dot V, U1 V1. Jadi M dikali min Fx I kuadrat itu 1 ya. Nah, jadi ini min MFX, kemudian N dikali min FY. Nah, min NFY. J dikali J kuadrat, J kuadrat itu 1. Ya. Nah, kemudian P dikali 1 adalah P sendiri. Gitu. K kuadrat itu 1. Nah, sehingga didapatkan bentuk F dot N itu dia menjadi seperti ini. Gitu ya. Ya, nah jadi mudahnya ya dilihat ini aja yang transformasi. Jadi flux F itu dinotasikan sebagai ini ya, integral F dot N, F-nya fungsi dalam bentuk vektor, N-nya itu adalah vektor normal yang mengarah ke atas dari permukaan G. Nah, ini ditransformasi ke dalam integral lipat 2 dengan fungsinya menjadi seperti ini. Ya. Oke. Jadi dA-nya itu nanti dia bisa menjadi dy dx atau dx dy. Gitu. Jadi ini karena dia vektor ya, jadi ingat lagi konsep di aljabar linier ya. Hasil kali silang gitu ya, mencari itu. Nah, itu kan konsep-konsep hasil kali titik ya, hasil kali silang, hasil kali titik ya, itu aljabar linier juga tuh. Jadi aljabar linier kepake lagi gitu. Contoh, hitung integral f dot n ds atas permukaan G, di mana f-nya diberikan dengan persamaan ini, vektor, G-nya adalah bagian dari bidang ini, ya, yang terletak di oktan pertama. Nah, jadi G-nya itu terletak di oktan pertama, berarti yang tampak muka ya, X, Y, Z-nya itu yang positif gitu. Oke, nah ini kita bisa menyatakan Z-nya sebagai fungsi dari X, Y menjadi seperti ini. Ini Z ini bisa dinyatakan sebagai fungsi dari X, Y menjadi seperti ini. Nah, kemudian tadi kita perlu ya F dot N ini berarti kan integral permukaan dalam bentuk vektor ya. Jadi tadi di sini kita perlu Fx, Fy ya, turunannya terhadap turunan parsial Fxy itu terhadap X dan Y. Makanya dicari adalah min sepertiga, ini min setengah ya. Nah, berarti nanti Fx, Fy-nya menjadi ini M-nya, lalu ini adalah M, ini adalah N, dan ini adalah P, ya, fungsi MNP ya.
atau F1, F2, F3 itu kan komponen dari vektor F ini gitu. Bisa aja dikasih nama MNP, F1, F2, F3, terserah aja. Nah, sekarang batas pengintegralannya. Ya, batas pengintegralannya G ini merupakan bagian dari ini yang terletak di oktan pertama. Karena kita di sini Z fungsi dari XY, berarti proyeksinya pada bidang R, yaitu di bidang XOY gitu. Jadi proyeksinya R itu di bidang XOY gitu. Ya, nah ini kita dapatkan R-nya kenapa ini? Jadi kan kalau kita gambar ya pada bidang XOY, ini persamaannya kan adalah apa tadi 2x tambah 3y tambah 6z sama dengan 12 ya. Jadi seperti tadi gitu ya. Kalau kita mau menggambarkan bidangnya, misalkan z sama dengan 0 di bidang XOY di alas ini, nah, maka kan kita dapatkan persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 12. Berarti titik potongnya di X6, di Y itu 4 ya. Nah, ini pada bidang XOY. Kemudian pada bidang XOZ itu Y-nya 0. Berarti kita dapatkan persamaan 2x ditambah 6z sama dengan 12 ya. Nah, berarti di X6 di Z itu 2 ya. Nah, ini 2 dia di sini gitu. Lalu pada bidang YOZ itu berarti X-nya sama dengan 0. Nah, kalau X sama dengan 0 itu kita dapatkan 3Y plus 6Z sama dengan 12. Nah, jadi titik potong Y-nya 4, titik potong Z-nya ini 2. Nah, jadi bidang ini ya, nah inilah yang bidang 2x ditambah 3y ditambah 6z sama dengan 12. Lalu proyeksinya pada bidang XOY. Jadi proyeksinya pada bidang XOY adalah yang ini. Ya, proyeksinya pada bidang XOY. Atau kalau kita mau mengambil 2 dimensi saja, X dan Y, nah gitu. Berarti proyeksinya pada bidang XOY itu kan Z yang sama dengan 0 adalah persamaan yang ini tadi, yang Z sama dengan 0 ya. Jadi yang ini tadi. Yaitu 2X plus 3Y sama dengan 12. Jadi titik potongnya X itu 6, titik potong Y-nya itu adalah 4 ya. Jadi ini. Nah, ini kalau kita gambarkan di dimensi 2-nya adalah ini. Nah, ini R-nya. Nah, berarti R-nya kita bisa tulis, kalau mau diambil X-nya yang konstan, X-nya dari 0 sampai 6, Y-nya dari 0 sampai persamaan garis ini. Nah, persamaan garis ini menjadi apa tadi? 2X, ini kan persamaan garis 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Berarti kalau Y disendirikan, ya berarti Y-nya itu sama dengan 12 dikurangi 2X per 3. Ya. Nah, ini. Nah, jadi X-nya, R itu adalah himpunan titik X, Y. X-nya terletak antara 0,6, Y-nya terletak antara 0, kan ke atas ya, 0 sampai 12 min 12 min 2X. Ini 2X, sorry. Kan dari ini kan, 12 min 2X. Ini min 2X ya. Per 3. Gitu. 12 min 2X. Aduh, 12 min 2X. X. Ke pinggir. 12 min 2X per 3. Ya, nah ini kalau kita ambil X yang konstan. Boleh juga kita ambil Y yang konstan misalkan. Nah, kalau kita ambil Y yang konstan, maka Y-nya dari 0 sampai 4 gitu. Nah, X-nya dari mana? X-nya dari 0 sampai persamaan garis ini. Nah, persamaan garis ini ya berarti sekarang X-nya yang disendirikan. Kalau X-nya yang disendirikan dari sini, ya berarti X itu sama dengan 12 min 3Y per 2. Ya. Nah, jadi X-nya di sini. Dari 0 sampai 12 min 3Y per 2. Itu ya. Nah, jadi batasnya itulah gitu. Inilah batasnya dalam bidang XOY.
Jadi sekali lagi ini kan di kalkulus integral dulu ya, waktu kalian mempelajari double integral gitu ya. Ini harus ini banget ya, harus sudah katam gitu yang kayak begini ya, karena dipakai di sini hanya tinggal pakai aja gitu. Nah, jadi sekarang integral f dot n-nya berarti di sini yang mau diambil batasnya apa? Batasnya X yang konstan ya 0,6, Y-nya yang fungsi ya dari 0 sampai ini. Lalu fungsinya tadi dia menjadi min MFX. Jadi min M-nya ini 18Z dikali Fx-nya min sepertiga nih. Lalu min N, N-nya min 12 dikali min Fy dikali Fy-nya min setengah. Lalu ditambah P, ya, P-nya adalah 3Y saja gitu. Nah, di sini dy dx karena y yang diambil fungsi ya, x-nya konstan. Ya sudah, ini kemudian hanya tinggal karena dalam variabel xy di sini ada z, jadi di sini kan masih ada z nih. M-nya ini kan z nih, 18Z. Nah, z-nya itu adalah disubstitusi dengan persamaan permukaan ini tadi. Jadi permukaannya tadi kan z sama dengan 2 min sepertiga X min setengah Y. Nah, berarti disubstitusi nih Z-nya dengan persamaan permukaan tadi. Ya, nah jadi sudah semuanya sekarang integral permukaan dalam parameter XY. Ya udah tinggal dihitung double integralnya aja ya. Jadi sama dengan 24 gitu. Ya, jadi ditransformasi ke dalam variabel XY di sini, dx dy ya. Itu ya. Oke, itu contoh satu. Kita lagi contoh berikutnya. Ini sebenarnya contoh ini ada di buku ya. Jadi nanti kalian bisa lihat buku kalkulus Parsel itu pasal 14.5 ya. Nah, untuk integral permukaan ini. Lalu divergensi dan stok itu Gauss dan stok itu 14.6 14.7 nanti. Nah, ini contoh berikutnya hitung flux dari fungsi vektor ini melewati permukaan G, yaitu paraboloid. Permukaan G-nya diberikan permukaan G yang merupakan paraboloid ya, ini Z sama dengan 1 min X kuadrat min Y kuadrat yang terletak di atas bidang XY ya, melalui vektor normal ini. Nah, ini berarti kan tadi ini flux. Flux ini adalah integral permukaan ya dari fungsi vektor gitu. Ya sudah, jadi ini nanti kita menghitungnya dengan menggunakan teorema tadi gitu ya. Ini fungsinya, ini permukaannya. Nah, permukaannya Z fungsi XY berarti dicari turunan terhadap X parsial min 2X, turunan parsial terhadap Y min 2Y. Ya, ini fungsi fxy-nya. Nah, lalu fungsinya nanti adalah mfx min mfx, jadi M-nya ini X dikali ini, berarti min jadi plus 2X kuadrat, lalu plus N, min N Fy-nya ini, min jadi plus lagi, ya lalu plus P gitu. Nah, Z-nya di sini disubstitusi karena di sini masih fungsinya ada Z, sementara kita mau transformasikan ke variabel XY kan. Nah, jadi Z-nya disubstitusi dengan 1 min X kuadrat min Y kuadrat ini. Nah, sehingga fungsinya setelah disederhanakan hanya tinggal ini. Jadi fungsi min MFX min MFY plus P itu hanya tinggal ini. Setelah disederhanakan. Ya. Nah, kemudian di sini batasnya ya. Nah, di sini dihitung dengan menggunakan koordinat polar ya. Karena Z sama dengan 1 min X kuadrat min Y kuadrat ini terletak di atas bidang XY. Nah, ini kan dia berbentuk ini ya, berbentuk paraboloid. Jadi kalau digambar gitu Z sama dengan 0 dia berupa lingkaran. Kalau Z sama dengan 0, nah ini kan didapat X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 ya.
Kalau Z-nya sama dengan 0. Berarti di bidang X, O, Y dia berupa persamaan lingkaran yang jari-jarinya satu gitu. Jari-jarinya satu terus ya sampai ke belakang gitu ya. Sampai ke belakang juga situ. Jadi di bidang X, O, Y, di bidang X, Y dia berupa lingkaran yang berjari-jari satu gitu. Tapi kalau di gambar ya, nah ini titik potong kalau apa kalau Y-nya sama dengan 0, nah maka kan dia didapat Z sama dengan 1 min X kuadrat. Ya. Jadi dia berupa parabola di bidang X, O, Z gitu. Nah seperti ini gitu. Parabola gitu. Nah kalau X-nya sama dengan 0, sana berarti dia di bidang Y, O, Z itu adalah Z sama dengan 1 min Y kuadrat. Ya. Nah, berarti dia juga parabola ini di sini. Gitu. Nah, jadi dia ini paraboloid seperti ini. Gitu. Nah, ini paraboloid namanya. Kalau digambar tanpa di ruang dimensi di sini, nah dia seperti ini gitu. Nah, jadi kan dia terletak di atas. Jadi ini paraboloidnya tuh ini. Nah, diproyeksikan pada bidang XY, berarti proyeksinya itu adalah lingkaran ini. Gitu. Nah, inilah R-nya. Ya, jadi R-nya itu berarti kita lebih mudah menghitung dengan menggunakan koordinat polar. Jadi R-nya itu berarti R-nya dari 0 sampai 1. Ini R 0 sampai 1, θ-nya sekeliling lingkaran dari 0 sampai 2pi. Nah, X kuadrat plus Y kuadrat dia menjadi R kuadrat. Jadi 1 plus R kuadrat dx dy menjadi R dr dθ. Nah, jadi tentu lebih mudah dihitung dalam menggunakan koordinat polar karena batasnya konstan semua. Ya. Nah, kalau dihitung dalam koordinat kartesius di sini ya berarti kan eh, bisa dihitung misalkan berapa, karena kan simetris ya, ini kan dibagi 4 kan gitu kan. Nah, bisa juga dihitung 4 kali gitu ya. Integral X-nya berarti kan diambil X-nya 0, 1 ya. Y-nya, nah Y-nya di sini dari 0 sampai persamaan garis lingkaran ini. Nah, persamaan garis ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Sama dengan 1 berarti Y-nya adalah akar dari 1 min X kuadrat gitu. Nah, jadi kalau mau dihitung dalam koordinat kartesius, Y-nya dari akar 1 min X kuadrat. Jadi diambil yang daerah depan aja gitu. Ada 4 begini kan. Nah, ambil yang ini aja. Kalikan aja 4 kali. Nah, ini kan X-nya dari 0 sampai 1 ini. Y-nya, nah dari 0 sampai persamaan lingkaran ini. Persamaan lingkaran ini kan adalah Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Ya. Lalu 1 plus X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini berarti DY dx. Ya. Bisa juga. Ya. Cuman ya di sini batasnya ada yang fungsi gitu. Ya silakan aja ya. Bisa juga dihitung terhadap ini variabel Y, ini konstan, berarti di sini Y, di sini X kuadrat Y, di sini sepertiga Y pangkat 3, cuma nanti ketika diganti Y-nya dengan ini, nah ini akan lebih kompleks fungsinya, menjadi integral tentunya akan lebih kompleks. Kalau ini kan cuma fungsi pangkat biasa di sini, jauh lebih sederhana. Ya, jadi itu hanya pemilihan aja ya, mana yang lebih mudah menghitungnya. Jadi koordinat koordinat kutub ini atau polar ini kan diadakan untuk mempermudah perhitungan. Oke, nah jadi itu contoh yang kedua. Nah, masih ada lagi? Udah habis. Nah, ini latihan soal besok yang teorema divergensi Gauss minggu depan. Ya. Lagi satu lagi contohnya ini hitung fluk juga dari fungsi ini menembus permukaan S. Nah, merupakan bagian dari bidang ini. Jadi permukaan S-nya diberikan ini terletak di atas segitiga ini. Nah, ini segitiganya titik sudut 000, 010, 100 gitu yang menghubungkan ini. Ya udah berarti kan artinya ini proyeksi R-nya. Jadi ini nanti yang akan menjadi batasnya gitu ya. Ini yang akan menjadi batasnya.
Ya, jadi batasnya, lalu fungsinya ini M, ini M, ini N, P-nya 0. Ya, P-nya nggak ada kan di situ, jadi P-nya 0. Lalu ini nanti diturunkan, Fx-nya adalah 8, Fy-nya adalah min 4. Gitu. Sudah gitu aja ya. Nah, masukkan batasnya di sini berarti bisa diambil ini X-nya dari 0 sampai 1 pada bidang XOY kan ini. Nah, jadi batasnya ini kan pada bidang XOY kita melihat. Z-nya 0 ya, karena dari sini ini Z-nya 0 semua, jadi pada bidang XOY aja kita lihat. Ya udah, X-nya dari 0 sampai 1, Y-nya dari 0 sampai 1 min X. Z-nya dari X-nya dari 0 sampai 1, Y-nya dari 0 sampai 1 min X. Lalu ini M, min M, min min, min M dikali 8, lalu min N, X, N-nya di sini dikali FY-nya min 4. Karena P-nya 0, ya sudah, berarti hanya ini aja. dy dx ya. Nah, ini persamaannya. Oke, sama aja ya. Nah, jadi itulah menghitung integral permukaan dalam bentuk vektor ya, dalam bentuk vektor. Nah, tadi kalau misalkan kan tadi permukaannya bisa saja diberikan Z sama dengan fxy. Bisa juga kan Y sama dengan F dari XZ. Kan bisa juga. Nah, berarti ini R-nya nanti di bidang XOZ. Ya, di bidang XOZ. Lalu di sini ya perubahannya tetap ya. Jadi M ini dikalikan dengan Fx, lalu N ini dikalikan dengan di sini menjadi Fz. Dan ini P tetap. Ya, jadi kalau dia fungsinya ini. Ya, jadi tetap dikalikan. Jadi fungsi pertama komponen pertama ya, jadi dikalikan dengan Fx, kemudian komponen kedua dari F dikalikan dengan Fz. Nah, ini kalau Y itu sama dengan ya fungsi dari Xz. Nah, kalau X-nya yang merupakan fungsi dari YZ. Nah, maka di sini ya sama aja. Min M di sini yang dikali Fy, kemudian min M di sini dikali Fz. Gitu. Ini min M, ini min N, ininya tetap ya. Gitu. Ini juga min M, ini min N, ini tambah P. Nah, ini kalau permukaannya diberikan dalam parameter XZ dan YZ. Gitu. Jadi hanya tinggal mengikuti aja. Nah, tentu lagi tadi ya, jadi proyeksinya ini berarti kan pada bidang XOY. Kalau ini berarti proyeksi R-nya ini di bidang XOZ. Ya, ini proyeksi R-nya tentu di bidang YOZ, gitu ya. Nah, jadi tinggal disesuaikan aja, berarti nanti ini dihitung dalam variabel XZ semua, ini dihitung dalam variabel YZ. Nah, jadi dari teorema ini kita bisa mengkonstruk untuk permukaan yang diberikan dengan parameter yang lain gitu. Karena artinya analog saja gitu ya. Yang diberikan hanya yang umum saja, tapi kalau dia diberikan dengan parameter yang lain, kita bisa membentuk formulanya secara analog gitu. Oke, nah jadi sampai di sini selesai untuk integral permukaan, baik dalam bentuk parameter maupun apa namanya dalam bentuk vektor. Ya. Ada pertanyaan?
Oh, ada yang mau ditanyakan? Dari saya Nggak tidak. ada sih, Bu. Ada. Ya, jadi ini nanti integral ini ada latihan soalnya ya. Nah, tapi di sini saya ambil ya, dari buku yang lain di sini. Nah, dia dinyatakan dalam bentuk vektor semua di sini. Fungsinya dalam bentuk vektor. Jadi 1 sampai 3 hitung integral f dot nda atas permukaan S. S-nya nah dinyatakan macam-macam di sini. Fungsinya dinyatakan dalam bentuk vektor ya. Ini juga fluk ya, fluk juga. Nah, berarti ini fungsi integral permukaan dari fungsi vektor ya. 4, 5, 6. Nah, latihan soal yang lain itu di buku kalkulus parsel yang dalam bentuk parameter XY ya. Ini kan dalam bentuk vektor, vektor berarti fungsinya yang diberikan ini dalam bentuk vektor. Parsel pasal 14.5. 14.5 ya. Jadi parsel yang sama yang digunakan pada waktu apa namanya? Kalian kalkulus diferensial atau diferensial kalkulus di integral ya. Nah, cuman di sini cari yang bagian fungsi bernilai vektor. Nah, di situ nanti ada integral permukaan. E-books-nya. Punya kan? Punya kan semua e-books kalkulus ya? Kalian dulu kalkulusnya sama siapa ya? Yang diferensial atau integral? Pernah sama saya nggak sih? Hah? Nggak, Bu. Halo? Sama Bu Ani, sama Bu Flavia juga. Kalkulus apa? Kalkulus Integral. diferensial. Kalau kalkulus Oh, integral sama Bu Leni. oh ya. Nah, jadi ini ya. Jadi ini buku tapi dapat buku ini kan? E-booknya Dapat, kalkulus Bu. parsel dapat ya. Ya. Nah, ya, nah jadi ini di pasal 14.5 ini ya. Jadi ini sumbernya dari buku. Jadi kalian juga harus baca dari bukunya ya. Jadi modul saya tadi kayak saya gabung-gabungin saya dapat dari buku ini, tempel dari buku ini, tempel gitu. Nah, jadi ini di buku kalkulus parsel ini ya. 14.5 tuh integral permukaan. Jadi ini sebagian tadi ini saya resume dari buku itu juga nih mengambil ini juga ya. Nah, ini contohnya ini juga kan di parsel tuh. Ya. Jadi saya pilih yang sesuai dengan apa KRS yang ada di situ ya. Lalu ini yang dalam bentuk vektor ya. Jadi dia fluk gitu. Nah, latihan soalnya jadi di pasal 14.5 ini. Nih. Kalau fungsinya dalam bentuk parameter tadi ya. Ya, jadi ini 14.5 nih. Silakan kalian coba menghitung integral G X, Y, Z ds atas permukaan G. G-nya diberikan dengan macam-macam. Ya, di sini bisa dalam Z fungsi dari X, Y, ya. Bisa dalam apa? Fungsi parameter bentuk yang lain gitu ya. Atau ini dalam tetahedron. Nah, ini silakan dicoba apa? 1 sampai 12 nih. Ya. Yang dihitung dalam koordinat polar, koordinat kutub, kalau dia menyangkut permukaan yang berbentuk lingkaran di sini. Ini 12 nih ya berbentuk permukaannya itu lingkaran gitu ya. Jadi bisa gitu. Ya. Oke, nah jadi bisa ditambahkan latihan dari buku parsel ini juga ya, selain yang ada di modul tadi itu ya. Kita mau coba dulu, mau coba ini latih masih ada waktu 20 menit latihan soal. Coba kalau di apa coba yang apa yang fungsi dalam bentuk parameter 1 ya, kemudian dalam bentuk vektor nanti 1. Coba ini yang nomor yang nomor mudah
X-nya sudah diketahui, ini konstan semua, X-Y-nya diberikan konstan. Coba nomor 4. Nah, nomor 4. G, X, Y, Z, 2Y kuadrat plus Z. G-nya adalah permukaan Z sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Nah, Z-nya diberikan ini, X kuadrat min Y kuadrat. Tetapi di mana X kuadrat plus Y kuadratnya itu terletak di antara 0 sampai dengan 1 ya. Nah, jadi dia berupa proyeksi, ini proyeksinya berupa lingkaran ya di antara 0 jari-jari 0 sampai 1 ini. Siapa yang mau coba? Nomor 4 ya. Terus yang di modul yang dalam bentuk vektor ya. Tadi dalam bentuk vektor. Coba nomor 3 ya, nomor 3. Ayo, siapa yang mau coba nomor 3? Satu. Jadi 2 soal aja. Ibu, saya mau coba nomor 3, Bu. Ya, nomor 3. Silakan, siapa namanya? Rizka, tapi masih ngerjain. Ya, boleh, nggak apa-apa. Satu lagi deh, saya tambah. Ini nih, 4 juga nih. Nggak susah. 4, ya. Yo. Ini juga saya tambah lagi satu lagi ya. Masih ada waktu sih, baru 19 ya. Masih ada waktu. Kan kita sampai 9.50 ya. Nah, itu boleh. Kemudian, oke, ini saya tambah lagi. Tadi kan ini nomor 4 ya. Tadi kan nomor 4 ya. Nah, ini saya tambah lagi. Ini juga nomor 8. Misalnya. Tetahedron yang dibatasi bidang koordinat dan bidang. Nah, ini terserah ini. Berarti kan kalian nggak diberikan panduan di sini. Proyeksinya di mana? Nah, kalian silakan pilih aja yang mudah. Mana proyeksi mau ke bidang XY, XZ atau YZ gitu. Nah, ini kan tidak diberikan itu. Pokoknya dia permukaan G-nya adalah tetahedron yang dibatasi oleh bidang koordinat dan bidang-bidang ini. Nah, jadi G-nya itu adalah bidang 4 gitu ya. Tapi ini berarti apa? Ini bidang yang di permukaan bidang koordinat gitu ya, yang di atas bidang koordinatnya. Jadi dia bidang 4. Nah, ini adalah permukaan yang di atas bidang koordinatnya. Proyeksinya pada bidang-bidang koordinat. Nah, terserah kalian mau pilih bidang koordinat yang mana gitu ya. Di sini. Oke, coba ya. Jadi dua-dua deh. Siapa yang duluan boleh. Tadi Rizka sudah nomor yang ini ya, yang integral permukaan ini yang nomor 3. Yang nomor 4 ada yang bersedia? Si Faisal, Bu. Saya Bu nomor 4 Bu. Siapa namanya? Faisal, Faisal. Aisyah. Oke. Ya, makasih. Silakan dulu dibuat. Terus siapa lagi? Yang ini integral yang ada di buku, yang ada di buku 4 dan 8. Ini kan cuma tinggal ganti ke dalam hmm, X, Y, Z sama dengan tinggal diganti dalam bentuk parameternya aja. Ibu, saya mau coba yang 4 tapi belum selesai, Bu. Masih ngerjain. Ya, boleh selesaikan. Siapa namanya? Catat dulu. Namanya siapa? Namamu siapa? Halo? Arianti, Bu.
Arianti. Baik. Nomor 8. Udah? Oke, siapa yang sudah? Sudah selesai, Rizka? Belum, Ibu. Sebentar lagi. Nomor 4 ini kalau tidak ada M dan P-nya, ya, di sini kan hanya 9 min X kuadrat. C. Itu berarti M-nya 0, P-nya 0 gitu. Ya sudah, malah enak menghitungnya jadi lebih sederhana ya. Jadi dia hanya 9 min X kuadrat C. Berarti asumsinya itu M-nya 0, P-nya 0 gitu. Kalau sudah, silakan di-share. Saya stop share ini. Yang sudah siapa?
Ibu, Yang sudah? Siapa yang sudah?
Sudah. Halo. Dikerjakan nggak ya? Halo Bu, saya sudah Bu. Ya, sudah. Ayo, silakan di-share. Saya Iya, stop share ya. ya Bu. Ya, silakan. Ya, oke. Siska mau coba nomor 8. Ya, boleh. Ini siapa dulu ini? Ini Rizka Bu, lagi loading. Siska ya. Heeh. Ya, oke. Nah, Ya, jadi silakan dijelaskan. ya Bu. Jadi nomor 3 fungsinya f, x, y, z, x i min 2x kuadrat j tambah y, z, k, dan permukaan S dinyatakan oleh daerah yang dibatasi Z sama dengan X tambah Y. eh, Terus X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan Y. Dan Y lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Nah, jadi kita tahu zeta itu X tambah Y. Nah, terus turunannya atau Fx-nya itu 1, Fy-nya 1. Nah, terus batas R-nya itu ya udah itu dari yang kan X, Y di mana X-nya lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan Y, terus Y-nya kurang dari sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Ada terus pakai rumus yang ini nih. M-nya kan X, dan berarti min X kali 1 tambah, iya kan min 2X kuadrat. Jadi, Plus. iya jadinya Jadi plus. plus. Oke. Dikali FY-nya 1 tambah P-nya itu YZ. Nah, terus ada Y, Z-nya kita substitusi sama X tambah Y. Jadinya min X tambah 2X kuadrat tambah XY tambah Y kuadrat gitu. Terus masukin ke rumus ini, jadi integral lipat 2-nya yang pertama dari 0 sampai 1, terus dari 0 sampai Y, min X tambah 2X kuadrat tambah XY tambah Y kuadrat dx dy. Terus ada berarti pertama diintegralin terhadap X, jadinya setengah X kuadrat tambah 2/3 X pangkat 3 tambah setengah X kuadrat Y tambah X Y kuadrat. Batasnya 0 sampai Y. Gitu. Terus disubstitusi berarti X-nya sama Y. Ada jadinya ini integral 0 sampai 1 min setengah Y kuadrat tambah 2/3 Y pangkat 3 tambah setengah Y pangkat 3 plus Y pangkat 3 dy. Udah diintegralin lagi terhadap Y, jadinya 1/6 Y pangkat 3 plus 2/12 Y pangkat 4 plus 1/8 Y pangkat 4 plus 1/4 Y pangkat 4 dengan batas 0 sampai 1. Disubstitusi Y-nya sama 1, terus jadinya min setengah tambah 2/12 tambah 1/8 tambah 1/4. Kan kalau di substitusi 0 hasilnya 0 ya udah. Jadinya 3/8. Iya, betul. 1/8 itu 1/4 itu 2/8 ya. 2/12 itu 1/6. Jadi min 1/6 1/6 habis. Jadi 3/8. Ya, oke betul Rizka. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Rizka sudah Saya Bu. dapat nilai individu. Oke, silakan. Sekarang Faisal, silakan di-share saja, udah ditarik ini Udah. yang oke, silakan bisa di-share. Ini nomor 4 tuh. Hmm. Fx y z-nya itu min 9x kuadrat y dan permukaan S merupakan bagian dari 2x plus 3y plus 6z sama dengan 6 yang terletak di oktan pertama. Habis itu ini kan z-nya. Terus diperoleh fx-nya min 1/3, terus fy-nya min setengah. Terus kita juga dapet batas atas batas bawahnya. XY-nya itu 0 sampai 3, sedangkan Y-nya itu min 6 2 min 6 min 2x per 3 atau juga bisa diganti jadi 0
X-nya itu kurang apa? 0 kurang dari X kurang dari 6 min Y 6 min 3Y per 2. Habis itu nolnya kurang dari 0 kurang dari Y kurang dari 2 itu batasnya ada 2. Habis itu selanjutnya ini langsung disubstitusiin F dot NDS integral batas bawah 0 batas atas 3 kita pakai yang ini. Terus batas Y-nya 0 batas atasnya 6 min 2X per 3. Terus disubstitusi ini kan 9 min X kuadrat doang. Terus dikalinya ini J. J-nya itu min setengah. Ya. FX, Apa? FY. FY. Ya, FY. Habis itu Hmm. DY, DX. Habis itu saya kaliin min 9 per 2. Min 9 dikali min setengah itu min 9 per 2 ditambah. Habis itu ditambah min X kuadrat dikali min setengah itu X kuadrat per 2. Habis itu saya integralin. Tinggal ditambahin Y aja di masing-masingnya. Terus eh integral apa? Disubstitusin juga batas atasnya 6 min 2X per 3. Terus Y-nya kan Hmm. tinggal diganti disubstitusin aja hasilnya min 9 per 2 dikali 6 min 2X per 3 itu jadinya min 9 plus 3X dicoret. Jadi min 9-nya dicoret sama 3. Bisa nggak? Nah, iya. Ini jadi min 3. Ini coret. Terus ini jadinya 1. Ini jadinya 3. Ini jadinya min X. Jadinya min 3 dikali min 3 dikali 3 ini jadinya min 9. Min 3 dikali min X jadinya plus 3X. Habis itu kalau yang ini tinggal dikali aja jadinya eh mana ya? Oh ya ini 3 coret dulu. Ini sama ini jadi 3. Ini jadi 1. Habis itu X kuadrat dikali 3 jadinya 3X kuadrat. Bisa X kuadrat dikali. Oh ya ini X-nya 1. X-nya ini salah ini. Salah tulis. Itu nggak bisa dipangkatin. Jadinya X kuadrat dikali X jadinya X pangkat 3 per 3. Habis itu eh hapus semua annotate gimana ya Bu ya? Hmm? Oh ya udah. Habis itu hmm, ya habis itu udah kelar yang yang diintegralin sama Y-nya. Ini Sekarang ini bukan pangkat 3 kan ini min 2X. Ya, oh ya enggak ini pangkat 3 biasa itu Bu. dihapus. Ya Ya, udah. oke. Habis itu ya habis itu integral 3 batas atas 3 batas bawah 0 min 9 plus 3X plus 3X kuadrat min X pangkat 3 per 3 dx. Terus lanjut lagi diintegralin terhadap X jadinya tinggal ini min 9 jadinya min 9X. Terus kalau 3X kan jadinya 3X kuadrat per 2 di itu biasa. Habis itu kalau 3X pangkat 2 per 3 ini jadinya 1 per 3X pangkat 3. Terus kalau min X pangkat 3 per 3 ini jadinya min X pangkat 4 per 12. Dengan batas atas 3, batas bawah 0. Habis itu tinggal disubstitusin aja. Min 9 dikali 3 itu min 27. 3 dikali 3 kuadrat itu 27 per 2. Terus 3 pangkat 3 per 3 jadinya 27 per 3. Terus 3 pangkat 4 per 12 itu min 81 per 12. Habis itu, aduh, enggak ini. Habis itu udah tinggal diinin aja. Min 27 ditambah 9, ini kan 9 jadi min 18. Terus ditambah 27 per 2 dikurang 81 per 12 itu 27 per 4. Terus min 18 ditambah 27 per 4 itu sama kan min 45 per 4, Bu. Min 18 ditambah 27 per 4. Min 18-nya dijadikan per 4 ya? Jadi Ya, berapa tuh? jadi 72, Bu. Ya, 672. Oh ya. Ya, Ya, oke. Jadi jawabnya min 45 per 4 ya? ya, ya. Ya, Makasih. oke. Makasih ya, Bu ya. Betul, Faisal. Ini Faisal Rafli kan? Ya, betul, Bu. Ya, oke. Ya, Yang tadi makasih. Rizka Rahma ya? Ya, betul, Bu. Iya, Bu. Pertama tadi. Ya, oke. Baik. Sekarang yang dari buku Parsel berarti. Yang nomor 4. Arianti tadi. Udah selesai Arianti? Belum Ibu, saya bingung di integralinnya Bu. Kenapa? Pakai koordinat polar aja kalau bingung. Ini kan kayaknya lingkaran ya. Jadi pakai koordinat polar atau koordinat kutub. Udah Ibu, cuman pas integralinnya masih bingung di situnya Bu. Udah saya ubah ke polar, tinggal Hmm? diintegralinnya. Kenapa? Ntar lu, Siska udah belum? Sudah, Ibu. Ya udah Siska dulu kalau gitu. Coba Siska dulu di-share.
Ya, silakan dijelaskan Siska. Oke, bismillah. Nih, kan nomor 8 itu G itu X, Y, Z sama dengan Z, di mana G itu tetrahedron kan. Eh di plan itu apa? Ya di situ lah. Permukaan P4X tambah 8Y tambah 2Z sama dengan 16. Nah, pertama kan di sini dikasih persamaan ini ya, 4X tambah 8Y tambah 2Z sama dengan 16. Nah, di sini aku bikin persamaan Z-nya. Jadi nanti Z-nya itu ya ini hasil akhirnya kalau udah disederhanain. Nanti ini aku jadi Z ini sebagai fx, y. Nah, udah kita turunin kan terhadap X jadi min 2X, menjadi min 2, terus turunin terhadap Y jadi min 4. Nah, berarti kita bisa nentukan DS-nya. Berarti DS kan fx kuadrat tambah fy kuadrat tambah 1 kan. Berarti 4 tambah 16 tambah 1 dx dy. Berarti DS-nya itu sama dengan akar 21 dx dy. Nah, kalau digambarin tuh kurang lebih kayak gini. Ini ya tinggal masukin kalau misalnya X-nya 0, Y-nya 0, berarti Z-nya 8 gitu-gitu. Kayak gitu aja gambaran kasarnya. Terus sekarang kita buat di sini kan G, X, Y, Z sama dengan Z kan. Terus tadi kita udah ketemu Z-nya itu yang ini. Ya udah berarti tinggal masukin ke sini. Jadi persamaan G, X, Y, Z itu sama dengan 8 min 2X min 4Y. Nah, di sini itu area yang dipakai tuh yang bawahnya aja. Nah, berarti kan apa ya, kita cari batasnya nih, integral batas dari daerah ini. Berarti kan titiknya terdiri dari ini, 0, 4, sama 2 kan. Di sini ada titik X1, Y1. Ini kalau untuk nyari X-nya kan gampang ya, dari 0 sampai 4 aja udah kelihatan. Nah, kalau dari Y-nya kan dari titik 0 sampai yang garis miring ini. Berarti kita cari dulu persamaan garis miring ini. Pakai yang ini. eh pakai rumus ini nih. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 gitu kan. Nah, dimana titiknya dari sini. Tuh, sehingga nanti diperoleh Y-nya itu sama dengan min setengah X plus 2. Nah, ini belum lanjut integralnya. Ini bisa dipindah. Bentar, tahan dulu sampai sini. Siapa Siska? Sebelum ke integralnya. Itu sebenarnya ya, yang R-nya itu bisa aja kamu ambil tidak harus menggunakan formula Y min Y1, Y2 min Y1, X min X1 per X2 min X1. Itu lihat aja dari persamaan bidangnya. Jadi 4X tambah 8Y tambah 2Z sama dengan 16. Itu kan proyeksinya pada bidang XOY, artinya Z-nya sama dengan 0. Jadi kalau Z-nya sama dengan 0, maka dapat persamaan 4X plus 8Y sama dengan 16 gitu. Jadi Y-nya sama dengan 16 min 4X per 4. Per 8. Y-nya 16 min 4X per 8. Nah, nanti dapatnya ya sama dengan 2 min setengah X gitu. Bisa juga dari situ, Siska. Ya. Oh iya, baik Ibu. Iya, jadi dari persamaan 4X plus 8Y plus 2Z sama dengan 16 aja, proyeksi pada bidang XOY itu artinya Z-nya sama dengan 0. Jadi kalau Z-nya sama dengan 0, kan kita dapatkan persamaan tinggal 4X tambah 8Y sama dengan 16. Maka kalau Y-nya disendirikan, ya berarti 16 dikurang 4X per 2, per 8 gitu. Ya, Oke Ibu, baik. ya oke. Terus integralnya, silakan. Integralnya jadi apa? Nah, terus integralnya ini kan ini rumusnya aja kan. Berarti tinggal dimasukin, tadi kita udah ketemu titiknya 0 sampai 4, itu titik X-nya. Kalau titik batasnya itu 0 sampai min setengah X plus 8. Nah, ini fungsinya yang ini kan. Z, tadi kan fungsinya Z aja ya? Iya, Z aja. Ini diganti aja sih sebenarnya sama aja. Jadi langsung ke Z aja. Ya, kayak ini Mm-mm. ganti Z. Berarti nanti ini kan tadi udah ketemu kan nilai DS-nya itu akar 21. Ya udah nanti diintegralin kayak biasa aja. Hasilnya itu jadi 32 per 3 akar 21. Gitu, Ibu. Ya, Ini integral apa biasa aja nih? sih. Ya, integral biasa akar 21 ya. Jadi ada akar 21 ya. Iya, Ibu. 8Y min 2Y kuadrat min 2XY ya. Masukkan batas Y-nya dengan setengah X plus 2 ya.
Oke. Ya, oke ya. Jadi tinggal dihitung aja. Hasilnya adalah 3. Karena ada akar 21 ya berarti pasti ada hasil akhirnya per akar 21. Ya, oke, Siska. Oke, Ya, terima kasih Bu, izin stop share ya Bu. ya. Coba Arianti udah sampai mana? Yang bingungnya di mana? Silakan di-share aja langsung. Bisa Arianti? Bisa Ibu, bentar. Saya baru sampai di yang bentuk polarnya Bu, tinggal Udah diintegralin. coba di-share aja. Nanti Bentar ya Ibu. ya. Bisa Arianti? Ya, halo, ayo. Bentar Ibu. Ayo dong, udah nggak usah diselesaikan dulu. Nah, di-share aja dulu. Ini Ibu saya lagi di kampus, jadi jaringannya rada. Sudah kelihatan belum Ibu? Belum, masih loading. Oh, kecil banget. Diperbesar coba. Tunggu Ibu. Nah, ini. Ya, oke. Bu. Ya, dah, cukup. Dah, silakan dilanjutkan. Jelaskan. Pertama, diketahui nih Z-nya sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Terus berarti dicari turunan terhadap X-nya sama terhadap Y-nya. Nanti dapatnya ini kan ya Bu, 2X sama min 2Y. Terus X-nya ini diganti jadi R cos theta. Karena mau diubah ke polar. Nanti dapat. Oke, ya, terus. Nah, nanti ini masuk ke rumus yang akar fx kuadrat ditambah fy kuadrat plus 1. Ini masukin nilai fx sama fy-nya. Nanti didapatnya mr kuadrat plus 1, Bu. Hmm, Terus lanjut ke rumus integralnya. Tadi kan oke. gx, y, z-nya itu 2y kuadrat plus z. Nah, ini nilai y-nya. Terus z-nya aku ganti sama x kuadrat min y kuadrat. Ini Bu. Terus habis itu dimasukin nilai yang akar tadi. Dapat hasilnya ini. Nah, nanti pas disederhanain mentoknya di sini Bu. Jadi duanya ini bisa ke depan kan ya Bu? Yang dua Kenapa ini. kamu nggak sederhanakan dulu sih GXYZ-nya? Kan 2Y kuadrat plus Z. Z-nya itu disubstitusi dengan X kuadrat min Y kuadrat. Oh iya. Oh Berarti iya kan Ibu. itu harusnya berarti Y hanya kuadrat tinggal G doang ya Bu. kuadrat, Oh iya Ibu. X kuadrat tambah Y kuadrat aja. Oh Ya iya kan? Ibu. Iya bener Ibu. Baru. Salahnya di situ. Oh oke Ibu. Harusnya disubstitusi langsung di GXYZ itu kan sama Heeh. dengan 2Y kuadrat plus Z. Jadi Z-nya Ya. diganti dengan X kuadrat min Y kuadrat. Akarnya Iya. ini itu dikalikan semua, bukan hanya dikalikan min Y kuadrat aja. Iya Oh. kan? Iya Oh kan? iya Ibu.
Iya benar Ibu. Nah, jadi salahnya di situ. Kalau di situ kan berarti ini tinggal X kuadrat tambah Y kuadrat aja. Berarti tinggal diganti dengan R kuadrat aja kan? Heeh. Oh iya, karena Iya, cos kuadrat plus sin kuadrat itu 1 ya Bu. iya. Jadi nanti Jadi kan tinggal Y kuadrat min 2Y kuadrat min Y kuadrat kan Y kuadrat. Jadi hanya tinggal X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat R kuadrat. Dikali R pangkat 3. Lalu terus nanti pangkat pakai ini 4R Bu. kuadrat plus 1. Pakai yang teknik tadi. Iya, Substitusi yang yang merasional kan. jadi U ya Bu. Nanti kan si R pangkat Iya. 3-nya ini dicoret. Nanti jadi Hmm. sisa integral Iya, U ya Bu. iya. Ya, diperbaiki dulu berarti fungsinya ini. Kamu salah menggabungkannya sih, menulis GX, Iya, YZ-nya yang dikali itu akar itu cuma min Y kuadrat. Salah, kamu salah tulis jadi salah jadinya ya. iya Ibu. Makasih Ibu. Ya, oke. Diperbaiki dulu ya, Rianti. Iya Ibu. Ya, Makasih. ya. Oke, baik. Jadi cukup itu dulu ya. Kalian juga akan kuliah lagi. Ini sudah jam 10 kurang 4 menit ya. Jadi hari ini hadir 33 ya, Rizka. Yang hadir semuanya hadir Bu, cuma ada yang satu device berdua gitu Bu. Oh, kalian di kampus? Ada yang di kampus, ada yang di rumah sih Bu. Oh, ya oke kalau gitu. Nanti di absen aja ya, Rizka ya. Iya baik Bu. Ya, baik kalau begitu saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Silakan dicoba latihan yang lain ya, yang belum dicoba karena itu tadi banyak latihannya dikerjakan, dilatih ya di rumah. Nah, kita ketemu lagi pekan depan untuk teorema Gauss dan Stokes ya. Jadi modulnya sudah saya share di tim, silakan di-download saja di mana itu bisa kalian baca dulu gitu. Begitu juga di pasal 14.6 dan pasal 14.7 mengenai Gauss dan dan Stokes ini untuk pekan depan ya. Baik, kalau begitu saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar ya. Sampai ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Makasih, Bu. Bu. Terima kasih Bu.